Nabi. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita ditanya bagaimana engkau membuktikan cintamu pada Nabi, maka mulai ikuti Nabi. Segala dari yang paling kecil, tata hidupnya, sampai dengan ibadahnya yang paling besarnya, kita pastikan bagaimana kehidupan kita sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang penting di ayat ini. Saya ingin cerita sedikit. Sahabat-sahabat Nabi itu, dari mulai Rasulullah mendidik para sahabatnya, kemudian para tabi'in, itu selalu diajarkan oleh Nabi untuk memiliki orientasi hidup yang jelas. Oke? Saya berikan satu gambaran. Biasanya kalau disebutkan orientasi hidup, kebanyakan kita berpikirnya hanya dunia saja. Nabi mengajarkan tidak demikian. Nabi mengajarkan pada para sahabatnya, kehidupan kita itu akan mengalami 3 masa yang akan kita lalui. Satu, kehidupan dunia yang sekarang kita sedang lalui. Yang kedua kemana? Alam barzakh. Yakin tidak kita akan meninggal? Sekali lagi, yakin tidak akan meninggal? Sekarang saya tanya, bagi yang paling keras jawabannya, kalau kita yakin apa yang meninggal, kita akan meninggal. Sekiranya kita diwafatkan hari ini dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali, bekal apa yang sudah disiapkan? Baik. Dan kita yakin kita akan meninggal. Boleh jadi di antara kita akan kembali mungkin di hari ini, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orientasi hidup yang kedua, siapkan untuk persiapan alam barzakh kita. Mungkin hari ini kita kembali. Yang ketiga, ada alam akhirat. Quran memberikan petunjuk, setiap orang Islam itu, kata Al-Quran, itu harus punya rencana, punya orientasi hidup, kebahagiaan di 3 tempat ini. Lihat dalilnya, surat Maryam, surat 19 ayat ke-15. Itu kisah Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yawma wulida. Saat dilahirkan di dunia, itu harus salam, harus bahagia. Ya, jangan sampai ada di antara kita, sudah hidup di dunia, punya aktivitas, tapi hidupnya selalu menderita. Galau, sedih terus, kan? Selalu dirundung masalah. Tidak, Anda harus punya hidup. Ketika dipercaya oleh Allah hidup di dunia, buat rencana hidup supaya bahagia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kesempatan ini kita dapat kembali melanjutkan kajian duha kita yang insyaallah mulai pekan ini sampai selanjutnya kajian kita akan awali dengan topik yang baru terkait dengan sunnah nabawi atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih lengkapnya, hidup dalam naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin telah kita selesaikan mengenai hadis al-arba'in. Sekarang kita akan teruskan pada kajian topik baru, bagaimana 24 jam bersama Nabi. Bagaimana dari mulai bangun, apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana beliau berwudu, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau menyiapkan pekerjaannya. Jadi dari bangun sampai dengan tidur lagi, bagaimana aktivitas Rasulullah SAW. Apakah itu ibadah yang ritualnya, ataukah itu hal-hal yang terkait dengan kehidupan hariannya. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa runtutkan kajian kita mulai di pekan ini. Hari ini kita akan ambil mukaddimahnya saja dulu. Mukaddimahnya atau pendahuluannya, mengapa kita mesti mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa lain, apa manfaatnya belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai kajian kita, saya ingin mengingatkan satu hal yang sangat penting, terlebih ada kaitannya dengan musim hujan yang tengah kita lalui. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk kajian, saya ingin mengingatkan lafaz hujan atau istilah hujan itu dalam Al-Quran sedikitnya digambarkan dengan 3 kata, 3 istilah. Istilah yang pertama disebut dengan ghaith. Kita temukan misalnya dalam Al-Quran surat Luqman, surat ke-31 ayat ke-34.
Di sana ditemukan ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak diberikan pengetahuannya kepada siapapun, termasuk makhluk yang paling dekat dengan Allah, Jibril alaihissalam. Jadi jangankan manusia, malaikat pun tidak tahu. Bahkan nanti Jibril, malaikat yang penyampai wahyu yang sangat dekat dengan Allah, malah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang satu di antara 5 info ini. Satu, kata Allah, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Tidak ada pengetahuan melainkan milik Allah. Satu yang memiliki prerogatifnya adalah hanya Allah saja, pengetahuan tentang kiamat. Tidak ada yang mengetahui tentang kapan terjadinya kiamat, pada jam berapa, di hari apa, detik keberapa. Bahkan di ayat ini spesifik disebutkan bukan yaumul qiyamahnya. Kalau di ayat lain kan ada yas'aluna ayyana yaumul qiyamah. Di sini spesifikasi waktunya sa'ah. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Kalau sa'ah itu bahasa kitanya jamnya. Jadi maksudnya dari mulai harinya, jamnya, menitnya, detiknya, itu hanya Allah yang tahu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan satu informasi, ada yang mengatakan kiamat akan terjadi pada tanggal sekian, jam sekian, bulan sekian, hari sekian, itu langsung bisa kita tepis, ya, langsung bisa kita acuhkan saja. Dulu pernah ada ramalan kiamat akan terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Itu ramalan suku Maya. Dulu pernah diramal tahun 1999 karena nggak jadi diundur, ya. Itu tanggal 9. Dulu kan heboh itu. Saya posisi di Garut, tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 akan terjadi kiamat jam 9. Pasar itu sepi karena nggak kejadian, diundur tahun 2012, ya. Ini nggak kejadian juga sampai sekarang. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini poin kita, wa yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang punya hak mengatur hujan, mengatur cuaca. Nah, hujan di ayat ini itu disebutkan dengan kata ghaith. Bapak Ibu sekalian, ada yang menarik di ayat ini. Jadi ada 2 kata yang menarik di ayat ini. Satu, hujan diungkapkan dengan kata ghaith. Ghaith itu asalnya bukan hujan. Ghaith itu segala yang mengandung manfaat. Pernah dengar istilah istighatsah? Istighatsah itu meminta kebaikan, meminta ghaith, ya. Asalnya dari ditambah ghaithun jadi istaghatha, meminta kebaikan. Nah, ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini, kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Ya Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada yang sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Yang kedua, ini ada yang unik. Ini saya ajarkan ilmu, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada yang menggunakan tasydid, ada yang tidak menggunakan tasydid. Contoh gini misalnya, ada nazzala, ada anzala, itu lain. Anzala, ada nazzala. Kita buka Ali Imran misalnya ayat ketiga, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Ketika berbicara tentang Quran, bahasanya menggunakan nazzala, tapi ketika berbicara tentang Taurat dan Injil, bahasanya menggunakan anzala, itu lain. Ini agak unik, ya, ilmu ini. Kalau menggunakan rumus hamzah, af'ala, anzala, itu artinya peristiwa dimaksud terjadi sekaligus, tidak bertahap, tidak ada tahapan.
Jadi ketika Allah menyebutkan Taurat dan Injil diturunkan kepada nabinya, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, maksudnya diturunkan sekaligus. Ya. Jadi Taurat diturunkan 10 firman Allah, diturunkan oleh Allah tanpa adanya tahapan. Jadi 10-10-nya diturunkan. Musa menerima di Tur Sina, kemudian Isa juga menerima Injil tanpa ada peristiwa-peristiwa tertentu yang mengiringinya, langsung diturunkan. Tapi Al-Quran tidak. Ketika Allah mengatakan saya turunkan Quran pada Muhammad, redaksinya dibalik, dirubah dari anzala menjadi nazzala. Nah, kalau ada tasydid, ini artinya peristiwa dimaksud berlangsung secara bertahap, tidak sekaligus, ada proses. Ya, sekarang kita lihat ya beberapa contohnya. Di surat Yusuf misalnya, yang menggoda Nabi Yusuf itu siapa? Perempuan namanya? Sudah terjebak lagi itu. Tidak ada namanya Zulaikha. Silahkan cari di referensi manapun, tidak pernah disebutkan nama istrinya pembesar Mesir itu dengan Zulaikha, itu tidak ada. Itu dari Israiliyat ya, cerita-cerita yang sampai kepada kita tapi fiktif nilainya. Hati-hati. Jadi tidak pernah ada keterangan nama istri dari Al-Aziz, atau di Quran disebutnya Imra'atul Aziz, itu namanya Zulaikha. Yang kedua, awas, ini yang penting. Tidak pernah tersebut ada riwayat yang valid bahwa sosok perempuan yang diisukan bernama Zulaikha itu menikah dengan Yusuf. Tidak pakai oh. Seringkali ada pernikahan, kemudian maaf ini ada ustadznya bahkan kiainya setelah selesai berdoa, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Zulaikha wa Yusuf. Ya Allah, tolong satukan keduanya dalam kebaikan seperti Engkau satukan Zulaikha dan Yusuf. Itu menurut pakar hadis, ini doa yang tidak benar karena sudah ngajarin selingkuh. Baru nikah sudah ngajarin selingkuh. Dan Zulaikha itu tidak ada. Tidak ada nama Zulaikha. Di Quran disebutkan Imra'atul Aziz. Nah, ada rumus di tafsir, kalau orangnya tidak disebutkan, itu artinya peristiwanya akan berlangsung kembali dalam konteks dan peristiwa yang berbeda. Sekarang orang selingkuh ada nggak? Banyak ya. Jadi peristiwanya berlangsung. Tapi indahnya Quran, seorang yang salah itu tidak pernah disebut namanya, selalu disamarkan. Fir'aun itu jahat, Fir'aun itu luar biasa durhakanya, tapi tidak pernah disebut namanya. Imra'atul Aziz begitu. Anaknya Nabi Nuh yang disebut Kan'an tidak pernah disebut namanya. Ini pendidikan akhlak kepada kita. Sejelek-jeleknya orang, kalau kita ingin memperbaiki, jangan dijelek-jelekan orangnya, rubah perilakunya. Kita kan kebalik ya. Yang salah perilakunya, yang dijelek-jelekan orangnya, kapan berubahnya? Oke, ini yang pertama. Nah, ada kalimat di surat Yusuf itu, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala. Ketika Imra'atul Aziz menggoda Yusuf, dia menutup pintu. Kalau di mushaf kan diterjemahkan pintu kemudian ditutup ya. Nah, ingat bahasa Qur'annya pakai tasydid, ghallaqat. Ketika menggunakan tasydid, ini artinya menutup pintunya ada prosesnya, bukan satu pintu. Dalam riwayat disebutkan ada 7 pintu. Jadi ketika suaminya pergi, dia ingin menggoda Yusuf, dilihat sampai mana suaminya. Pintu pertama dikunci pelan-pelan, mundur pintu kedua pelan-pelan, sampai pintu kamarnya yang terakhir dilihat pelan-pelan. Karena itulah bahasa Qur'annya menggunakan tasydid, wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytala. Ya. Nah, menurunkan hujan itu juga menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaith. Surat ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Yunazzilul ghaith. Dan Allah lah yang mengatur bagaimana dia menurunkan hujan. Ketika menggunakan tasydid ini ada pesan kuat yang ingin disampaikan bahwa hujan itu sifatnya unik Pak Ibu. Tidak ada yang tahu kepastiannya. Jadi ketika Allah menggunakan tasydid, mungkin ini di Jaka Permai atau komplek Jaka Sampurna, jalan A hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Yang di sini hujan, yang ini mungkin tidak hujan. Yang di sini hujannya deras, yang ini mungkin biasa-biasa saja. Karena itulah kegunaannya atau Al-Quran memberikan istilah dengan menggunakan tasydid, wa yunazzilul ghaith. Poinnya yang ingin saya sampaikan, yang datang dari Allah semuanya itu tidak ada yang jelek, semuanya baik. Jadi kalau kita menerima dalam keadaan jelek, kita yang keliru, ada sesuatu yang harus kita evaluasi.
Yang kedua, kenapa menggunakan tasydid? Karena Allah Maha tahu tempat mana yang lebih membutuhkan ketika Dia menurunkan di antara rahmat-rahmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, saya kira kita langsung masuk ya pada kajian kita. Jadi inti dari apa yang ingin saya sampaikan di buka tadi, kalau sekiranya ada yang turun pada kita, baik itu berupa hujan, karena itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kita minta kepada Allah, sekalipun kita yang diminta, shayyiban itu bukan hujannya, shayyiban itu yang menimpa kita. Jadi Allahumma ya Allah, shayyiban, jadikan hujan yang menimpa saya itu nafi'an, membawa manfaat dalam kehidupan yang saya lalui. Jadi itulah sebabnya apa yang turun dari Allah semuanya baik. Kalau jelek kita evaluasi dan minta kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kajian kita. Sekarang kita topiknya sekali lagi bagi yang baru bergabung, topiknya kita akan memulai kajian yang baru tentang sunnah nabawiyah atau sunnah nabawi, sunnah Nabi SAW. Atau lebih lengkapnya judulnya hidup dalam naungan sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana 24 jam bersama Nabi SAW. Mukaddimah di hari ini yang akan kita bahas terkait dengan manfaat mempelajari sunnah Nabi. Jadi apa kepentingannya, apa manfaatnya kita harus belajar sunnah Nabi SAW? Setidaknya digambarkan ada 5 hal atau 5 manfaat dari kita belajar sunnah Nabi SAW. Yang pertama, izharul hubbi ilallahi ta'ala. Izharul hubbi, membuktikan, menampakkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempelajari sunnah Nabi, bagaimana hidupnya sesuai Nabi, makannya sesuai Nabi, minumnya sesuai Nabi, sholatnya sesuai Nabi, mempelajari segala yang sesuai dengan Nabi ini, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW, itu diantara tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta pada Allah, maka buktikan dengan ikuti Nabi. Mari kita lihat dalilnya. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat ke-31. Qul ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, ikuti Nabi. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Nabi SAW, kemudian kita ditanya bagaimana engkau membuktikan cintamu pada Nabi, maka mulai ikuti Nabi. Segala dari yang paling kecil, tata hidupnya, sampai dengan ibadahnya yang paling besarnya, kita pastikan bagaimana kehidupan kita sesuai Nabi SAW. Bapak Ibu sekalian, ini ada yang penting di ayat ini. Saya ingin cerita sedikit. Sahabat-sahabat Nabi itu, dari mulai Rasulullah mendidik para sahabatnya, kemudian para tabi'in, itu selalu diajarkan oleh Nabi untuk memiliki orientasi hidup yang jelas. Oke? Saya berikan satu gambaran. Biasanya kalau disebutkan orientasi hidup, kebanyakan kita berpikirnya hanya dunia saja. Nabi mengajarkan tidak demikian. Nabi mengajarkan pada para sahabatnya, kehidupan kita itu akan mengalami 3 masa yang akan kita lalui. Satu, kehidupan dunia yang sekarang kita sedang lalui. Yang kedua kemana? Alam barzakh. Yakin tidak kita akan meninggal? Sekali lagi, yakin tidak akan meninggal? Sekarang saya tanya, bagi yang paling keras jawabannya, kalau kita yakin apa yang meninggal, kita akan meninggal. Sekiranya kita diwafatkan hari ini dan kita tidak tahu kapan kita akan kembali, bekal apa yang sudah disiapkan? Baik. Dan kita yakin kita akan meninggal. Boleh jadi di antara kita akan kembali mungkin di hari ini, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orientasi hidup yang kedua, siapkan untuk persiapan alam barzakh kita. Mungkin hari ini kita kembali. Yang ketiga, ada alam akhirat. Quran memberikan petunjuk, setiap orang Islam itu, kata Al-Quran, itu harus punya rencana, punya orientasi hidup, kebahagiaan di 3 tempat ini. Lihat dalilnya, surat Maryam, surat 19 ayat ke-15. Itu kisah Nabi Yahya. Wassalamun alaihi yawma wulida. Saat dilahirkan di dunia, itu harus salam, harus bahagia. Ya, jangan sampai ada di antara kita sudah hidup di dunia, punya aktivitas, tapi hidupnya selalu menderita, galau, sedih terus, kan? Selalu dirundung masalah. Tidak, Anda harus punya hidup. Ketika dipercaya oleh Allah hidup di dunia, buat rencana hidup supaya bahagia di dunia itu. Yang kedua, surat 19 ayat 15. Wa yauma yamutu. Harus bahagia juga saat meninggal. Hati-hati ya. Ada orang yang disebutkan di Al-Quran, saat di dunianya itu kaya,
bahagia. Innahu kana fi ahli masrura, adalah dia saat di dunianya itu gembira luar biasa, senang, hartanya melimpah, kehidupannya bagus, tapi di alam barzakh menderita. Sekali lagi, tapi di alam barzakh menderita. Tapi ada orang yang di dunia dia bahagia, di alam barzakh pun dia senang. Saya tanya pada Bapak, ini pilih mana Pak ya? Hidup senang di dunia, menderita di alam barzakh, atau hidup menderita di dunia, senang di alam barzakh? Gimana ya? Kalau ingin senang dua-duanya, dari sekarang bikin rencana. Buat rencana, nanti di alam barzakh akan ditanya. Ini loh pertanyaannya, man rabbuka, man imamuka, ma kitabuka. Gak usah ditulis Pak, gak usah dihafalin sekarang. Otomatis itu ya. Kita siapkan amalnya, sampai di kuburan itu otomatis sudah dapat. Apa kenikmatannya? Ali Imran 169 sampai 172. Ada orang-orang yang hidup di alam barzakh itu luar biasa Pak Ibu sekalian. Sampai-sampai kata Allah, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Surat ketiga ayat 169 sampai 172. Jangan kira orang yang meninggal di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Tapi sangat senang hidup di sisi Allah, diberikan rezeki. Saking senangnya farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai-sampai saking bahagianya, ini kalau dia bisa keluar dari kuburnya, dia akan keluar, dia akan datangi keluarganya. Kamu jangan sedih, jangan nangis. Saya ini sekarang sedang bahagia, kalau bisa cepat nyusul sini. Masa Quran? Itu Quran yang bicara. Yang terakhir adalah kebahagiaan akhirat. Nah, rumusnya begini, kita lihat ya. Rumusnya, yang pertama Nabi mengajarkan pada para sahabat, pada para tabi'in, kemudian diajarkan oleh para sahabat. Yang pertama dimulai dari sini, jangan mulai dari sini. Mulai dari akhiratnya dulu. Keluarkan ayat-ayat yang memotivasi kita sekiranya kalau melakukan itu, mendapatkan kebahagiaan apa di surga nanti. Saya berikan contoh begini. Sahabat, itu kalau mau mengukur akhirat, dia ukur kemampuan dirinya. Dia keluarkan ayat-ayat Quran, bisa begini. Bapak Ibu ingin masuk surga tidak? Pertanyaan keduanya, kalau sahabat tidak cukup sampai di sana. Nabi tidak cukup menyampaikan pertanyaan itu. Susul dengan yang kedua, mau di surga yang mana? Kalau Firdaus, surga Aden itu kelas-kelas tertentu pada level-level yang berbeda. Di kelas ekonomi pun ada Firdaus. Jadi surga itu nanti, jadi surga itu, kita lihat, kita jangan terjebak pada namanya. Nama itu adalah nama-nama khusus di level-level yang berbeda. Sekarang surga itu punya 4 tingkatan, punya 4 level. Satu level yang paling tinggi bersama Nabi SAW. Satu bersama Rasulullah. Ini pun ada 2. Ada yang langsung dengan Nabi, man ahabban sunnati, siapa yang cinta dengan sunnahku, faqad ahabbani, dia sungguh telah mencintaiku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang suka denganku, itu bersamaku di surga. Bahkan dalam hisabnya pun sudah ditunggu oleh Nabi Telaga Kautsar. Sudah ditungguin Bu, Pak. Ya. Ada yang datang. Yang kedua, ada yang cuma jadi tetangga Nabi. Tetanggaan, tapi masih bersama Nabi, satu surga tetanggaan. Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya dengan pemerhati anak yatim begini di surga dekatnya. Level yang kedua itu adalah yang tinggal di taman surga. Dalilnya surat Az-Zariyat surat 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sementara orang-orang yang bertakwa ada yang tinggalnya nanti di taman surga. Apa keistimewaan taman surga? Sering saya ungkapkan. Kalau surga biasa, itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanun mukhalladun. Jadi kalau ibu sedang haus, ya, ingin minum, datang pelayan surga, pangeran surga. Tampan luar biasa, bawa apa? Namanya gelasnya saja terbuat dari biaqwabi wa abari wa kasimin ma'in. Terbuat dari emas-emas yang berkilauan. Bapak juga begitu, tapi di taman surga. Sekali lagi, taman surga itu yang memberi langsung Allah, Pak. Akhidina ma atahum rabbuhum. Kalau kita butuh apa-apa, Allah langsung yang kasih. Apa amalannya? Kita catat. 1, amalan taman surga ini tidurnya sedikit. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orangnya sedikit tidurnya.
banyak tahajudnya. Wabil asharihum yastaghfirun, kalau sudah menjelang mau fajar, berhenti tahajudnya, dia perbanyak istighfar pada Allah. Itu penghuni taman surga. Ini agak tipis di bawah. Kalau ini sedikit tidur, yang ini sedikit-sedikit tidur. Kayaknya doanya terlambat. Yo, 3 sekarang. Sekarang kita lihat, saya mampu tidak di sini. Sahabat itu mengukur diri. Sahabat mengukur, ya Rasulullah, saya gak mampu di sini. Saya belum bisa bangun dengan baik, ya. Kemudian juga belum bisa konsisten istiqomah untuk istighfar di waktu-waktu sahar. Apa yang bisa saya lakukan? Tunggangi ayat yang kedua. Apa itu? Minimal turun kelasnya di surga yang seluas langit dan bumi. Ali Imran surat yang ketiga, ayat 133, 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Segera kembali kepada Allah, segera istighfar, muhasabah kita, kemudian harapkan punya rumah di surga seluas langit dan bumi. Apa amalannya? Tolong perhatikan. 1, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Tidak ada tahajudnya. Tidak ada misalnya istighfar di waktu menjelang fajarnya. Amalan pertama yang dilakukan adalah banyak-banyak berbuat baik, berbagi. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, pandai memaafkan orang lain bila salah. Nah, yang ingin saya sampaikan, sekiranya Bapak Ibu belum sanggup pada yang pertama, tunggangi ayat yang kedua. Harus jelas orientasi hidupnya. Jadi mulai hari ini misalnya, maaf, aduh saya belum sanggup tahajud nih. Saya belum bisa bangun malam. Pilih kelas surga yang kedua. Minimal kalau saya tidak bisa tahajud, saya bisa memaafkan orang lain. Saya bisa menahan amarah. Masya Allah, ada seorang pemuda. Saya lihat ada beberapa pemuda. Jadi ceritanya sedang taklim, Nabi sedang mengajar. Ada pemuda mau datang, kata Nabi, akan datang seorang penghuni surga. Hari kedua pertanyaannya sama juga pernyataannya, akan datang seorang penghuni surga. Hari ketiga bahasanya berubah. Aku mendengar langkah penghuni surga. Sahabat penasaran, singkatnya Ali dan Mu'adz mengikuti sampai di rumahnya. Ternyata dilihat menginap malam pertama itu tidak tahajud. Malam kedua didengar bacaan Qur'annya terbata-bata, tidak lancar baca Qur'annya. Begitu hari yang ketiga tidak puasa, Mu'adz heran, Ali heran. Ali dan Mu'adz ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, minal ashrul basyarina bil jannah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kalau sekiranya Bapak Ibu dijamin masuk surga, sekarang apa yang dilakukan? Mau datang tidak ke masjid ini untuk taklim duha? Mau datang tidak? Ya. Saya tidak berbicara Nabi, saya tidak berbicara Rasulullah, saya berbicara seorang sahabat yang sudah diberikan kabar gembira, kamu akan masuk surga, masih penasaran dengan temannya yang disanjung oleh Nabi akan masuk surga. Akan datang pemuda ahli surga, padahal dia pun sudah ahli surga. Baik, disinilah kita harus membaca bahwa ghirah sahabat dalam beramal itu luar biasa. Jadi kalau melihat temannya, misalnya lebih dari dia, itu ada kecemburuan. Kita kan lain ya, kita kebalik gitu. Tetangga jamaah saja kita yang sewot. Padahal tetangga yang jamaah, seharusnya kita terpancing ikut tuh. Itu teladan pertama yang disampaikan oleh para sahabat. Karena itu hati-hati jangan sampai mencela sahabat. Nabi sangat tidak suka. Nabi sangat tidak suka. Quran sangat memujinya. Dalam keadaan yang tidak punya mereka memberi, dalam keadaan yang tidak sanggup mereka beramal. Kita setetesnya saja belum mampu, sudah bisa mencela, itu luar biasa. Oke? Kita lihat sekarang. Nah, ternyata kebiasaan pemuda tadi ketika ditanya oleh Ali dan Mu'adz, jawabannya hanya satu. Lastu min ahli tahajud. Saya memang bukan ahli tahajud. Lastu min ahli siyam. Saya juga bukan ahli puasa. Bacaan Quran saya biasa-biasa, tapi saya hanya membiasakan sebelum tidur saya maafkan siapapun yang punya salah kepada saya. Sebelum tidur. Disebut oleh Nabi seorang penghuni surga. Yang ketiga, yang terakhir atau yang keempat urutannya. Sekarang kita lihat, ya Allah, saya udah gak bisa nih sesuai Nabi, susah. Yang kedua misalnya, saya juga susah bangun tahajudnya, tapi bola bisa bangun. Yang ketiga, mau cita-cita rumah di surga seluas langit dan bumi, keluasan ya Allah, ada gak yang biasa-biasa saja? Bisa. Datang seorang sahabat kepada Nabi, pertanyaannya simpel. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Hebat ya? Ajarkan kepada aku ibadah yang sangat ringan tapi bisa masuk surga. Apa kata Nabi? Kerjakan yang wajib saja cukup.
Salatnya yang wajib saja, puasanya yang wajib saja. Tidak usah tambah-tambah dengan sunnah, yang wajib saja. Ketika orang itu pergi, Nabi mengatakan pada para sahabat, lawis taqama dakhalal jannah. Kalau dia istiqamah, konsisten, masuk surga dia. Cuma surganya di mana? Entah. Tapi ya Pak, kelas ekonomi juga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar, enggak pernah terbayangkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, maaf. Saya ingin tanya pada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu itu sudah punya cita-cita mau surga yang di mana? Kalau saya yakin, menurut saya ini belum jelas. Bukan jelas tidaknya ahli surganya, bukan. Belum jelas cita-citanya sehingga amalnya pun tidak jelas. Ya kan? Kalau sedang bangun tahajud, kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau sedang ada uang ngasih, kalau enggak ada ya enggak. Tidak jelas. Kenapa? Karena tidak pernah punya sandaran amal. Tidak menunggangi ayatnya. Kalau kita ingin ikut sunnah Nabi, maka mulai yang pertama dilakukan, keluarkan ayat-ayat orientasi akhiratnya, tunggangi ayatnya. Jadi sekarang ya Allah, saya punya ingin cita-cita di taman surga. Kalau ini keberatan misal, di taman surga. Hitung amalannya, 1, tahajud. Mulai dari sekarang rencanakan, kalau malam jam sekian saya bangun. Orang-orang yang punya orientasi jelas, itu pasti amalannya akan tertata. Dia sudah siapkan. Tidak usah repot-repot jauh-jauh. Tadi kayak pemuda tadi gak sanggup tahajud, dia tunggangi ayatnya. Yang penting tiap malam saya maafkan orang. Dijamin oleh Nabi masuk surga. Tapi yang paling penting di antara semua uraian ini, Al-Quran memberikan isyarat kalau bisa maksimalkan dulu yang pertama ini. Cintai sunnah Nabi. Usahakan seluruh kehidupan kita sesuai dengan Nabi SAW. Minimal kalau ini sudah diusahakan karena cintanya saja, sekalipun tidak sanggup di sini, level yang kedua yang bisa kita dapatkan. Jelas saya kira ya untuk yang pertama. Jadi mengkaji sunnah Nabi SAW atau mempelajari kehidupan Nabi itu, di antara manfaatnya adalah membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di antara para sahabat Nabi ketika beramal itu orientasinya biasanya 2. 1. Ada orang yang ketika beribadah itu, alhamdulillah, dia tidak peduli dengan surga dan neraka. Kalau tadi kan kita masih melihat ya, surganya bersama siapa, di taman surga, ataukah di surga seluas langit dan bumi. Yang paling tinggi tingkatannya nomor 1 itu, dia tidak peduli mau masuk surga, silahkan, karena rahmat Allah. Masuk neraka pun saya ridha. Yang penting apa? Ada puncak di antara amalan itu, nomor 1 adalah punya cita-cita karena cinta dengan Allah, ingin menatapnya di akhirat nanti. Jadi ada seorang di antara kita, atau di antara para sahabat dulu salafus saleh, yang beramalnya itu orientasinya memang karena ingin melihat Allah, tidak ada yang lain. Saya beri ilustrasi begini, maaf. Ada dia setiap hari selalu ada sosok yang memberikan kita makanan, kirim uang pada kita. Kalau kita sakit dikirimkan dokter. Kalau kita ada salah diberikan solusinya dalam hidup. Tapi sosoknya tidak pernah bertemu dengan kita. Kira-kira mau tidak kita bertemu dengannya? Sekarang begini, kalau diundang kira-kira jam 7, mau bertemu sosoknya, datang jam berapa? 5:30, yang benar. Subuh jam berapa tadi? 4:30. Diundang 4:30, datangnya jam 6. Diundang 4:30, datangnya jam 5:30. Padahal kita mengaku kita ingin bertemu dengannya, gitu kan? Nah, ada orang yang beramalnya itu dia tidak peduli masuk surga mau yang paling atas, mau yang paling bawah. Yang penting saya bisa melihat Allah. Lihat Al-Kahf, surat ke-18 ayat 110. Ada orang yang saking cintanya dengan Allah, dia itu orientasi amalnya hanya ingin bertemu dengan Allah saja. Waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang nanti ingin bertemu dengan Allah, maka kerjakan amal-amal yang baik dan jangan musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, di dunianya ingin bertemu, begitu bertemu di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi saya ingin sampaikan yang pertama, manfaat belajar sunnah Nabi SAW. Yang pertama adalah menampakkan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, mari kita teruskan dulu. Manfaat kita belajar sunnah Nabi SAW adalah
ma'rifatu hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam hayatan kamilatan, mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara paripurna. Mengetahui seluk-beluk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara paripurna. Kalau saya sebutkan begini, sunnah Nabi yang terbayang apa ya? Kebanyakan kita yang kalau disebutkan sunnah Nabi, yang terbayang itu ibadah ritualnya. Bagaimana sholatnya sesuai Nabi, gitu kan? Bagaimana zakatnya sesuai Nabi, umrahnya sesuai Nabi. Padahal dalam hidupnya Nabi juga tidak melulu sholat, Nabi juga tidak melulu umrah, Nabi juga tidak melulu hanya mengatakan masalah hal-hal ibadah ritual saja. Tidak, Nabi adalah seorang manusia yang normal, yang kadang-kadang beliau makan. Nah, dengan kita mempelajari sunnah Nabi, kita belajar bagaimana cara makan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin tidak banyak yang tahu di antara kita. Misal, maaf ya, ini kan ada bapak-bapak nih, bapak dulu ya, jangan dulu ibu. Bapak-bapak kalau keseharian ingin seperti Nabi, ingin mengikuti sunnah Nabi, kan? Kemudian menjauh dari segala apa yang dilarang. Saya ingin tanya ini, Nabi itu Pak, di antara sunnahnya, kalau setelah makan tuh cuci piring sendiri. Cuci piring sendiri itu Nabi. Ya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika beliau makan misalnya sudah dihidangkan, di antara sunnah Nabinya, inilah pentingnya kita belajar sunnah Nabi. Bagaimana Nabi itu makan, bagaimana Rasulullah menghadapi hidangan. Kebanyakan selama ini kan kita cuma belajar bagaimana sholatnya Nabi, takbirnya sesuai Nabi, tapi kita tidak pernah mengkaji bagaimana sih kehidupan Nabi kesehariannya. Ternyata Nabi itu orang yang bukan melulu senang sholat, tapi ketika dihidangkan makanan, itu qanaah dengan makanannya. Contoh misal, bagi kita yang ingin mengikuti Nabi mengatakan, idza quddimat ta'amu faltaqna. Kalau makanan sudah dihidangkan, jangan dikomentari. Jangan dikomentari. Kita lihat kalau enak kita makan, kalau tidak enak tidak kita komentari. Yang kedua, kita nanti akan tahu bahwa Rasulullah itu Masya Allah, setelah beliau selesai makan, cuci piringnya sendiri. Ada misalnya pakaiannya yang bolong-bolong dijahit sendiri. Ya? Nah, ibu-ibu di belakang ya. Tapi juga begini maksudnya, meneladani dengan keteladanan yang cerdas, gitu ya. Kalau nggak bisa jahit ya latihan dulu Pak ya, bukan berarti harus jahit sekarang, nggak juga. Maksudnya ya pergi ke tukang jahit sendiri, gitu ya. Saya teruskan dulu. Yang ketiga juga, sebelum sampai pada poin selanjutnya, bagaimana menikmati hidup itu dengan indah. Mungkin begini kita lihat ya, Nabi dan istrinya Aisyah radhiyallahu anha ketika menjalani hidup itu sebagai manusia yang normal. Kadang-kadang nonton bulan, Aisyah nggak kelihatan diangkat oleh Nabi. Kadang-kadang balap lari berdua, gitu ya. Kadang Nabi yang unggul, kadang-kadang Aisyah yang unggul. Jadi ada sunnah Nabi, hal-hal lain yang dalam kehidupan yang normal yang bisa kita teladani. Kalau zaman Nabi dulu nonton gulat misalnya, sekarang kita bisa jalan-jalan. Waktu-waktu senggang, antara misalnya waktu libur, bapak bisa bawa keluarganya menonton sesuatu yang baik, bisa liburan, lihat sesuatu yang indah, yang baik. Itu bagian dari sunnah Nabi, ambil nilainya. Baik. Yuk kita teruskan dulu. Kemudian yang ketiga, manfaat belajar sunnah Nabi SAW, ma'rifatus sunnah wal bid'ah. Mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah, itu penting. Karena sekarang saya lihat, mohon maaf ini ya, sebagian ikhwah kita itu tidak bisa membedakan mana yang bid'ah, mana yang bukan bid'ah. Mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Itu lain. Ada istilah-istilah yang harus kita pelajari, yang spesifik menerangkan perbedaan di antara keduanya. Ada kasus yang sangat luar biasa, ini agak menggelitik tapi juga salah total. Misal begini, kemarin di Bilangan Galaksi, salah satu masjid, itu ada kasus yang disampaikan. Sebagian aliran mengatakan, maaf ini, bahwa sekarang di antara sunnah Nabi itu dilarang kita berinteraksi masalah keduniaan, termasuk jual beli itu dengan non muslim. Tidak boleh berinteraksi jual beli dengan non muslim, harus dengan orang Islam saja. Ya, haram hukumnya. Nah sekarang aliran ini diantaranya pengikutnya itu nggak bisa hidup. Ingin ke Saudi Arabia saja, bekerja di sana, mengejar gaji gitu kan, kejar di sana. Bayangannya bahwa interaksi itu tidak boleh dilakukan kecuali harus dengan orang Islam. Saya sampaikan dengan ringan sekali, ya Bapak ke Saudi pakai apa? Pakai pesawat, pesawatnya buatan siapa? Kan? Pakai bis ke bandaranya buatan siapa gitu? Apa mungkin jalan kaki? Kan tidak begitu. Jadi ada sunnah-sunnah yang terkait dengan ibadah, ada sunnah-sunnah yang terkait dengan kehidupan, tapi juga ada hal-hal kehidupan yang normal yang perlu kita bangun bukan hanya dengan orang Islam saja. Misal begini, maaf ya, sunnah Nabi yang terkait dengan al-alaqah al-insaniyah, hubungan kemanusiaan. Kita masak ya, kita punya tetangga kita yang satu non muslim, yang satu muslim. Begitu kita masak sup, misalnya, maaf, masak sup, baunya kecium sama yang non muslim, dikasih gak? Masa?
Kadang-kadang tetangga banjir aja nggak kita tolongin ya, kita liatin. Ya. Nah, saya mohon maaf ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ingin belajar sunnah Nabi jangan setengah-setengah. Kemarin itu waktu kebanjiran, itu ada perasaan kesal Bapak Ibu. Coba bayangkan ya, maaf ini, kalau tetangga sakit rumah besar, mungkin nggak nengok, nggak tahu wajar. Tapi kalau Allah sudah mengirimkan bencana, musibah misalnya, di hadapan matanya, melihat saudaranya menderita, ada seorang ibu bawa anak dengan ayahnya jalan, tergopoh-gopoh, ini masih sempat-sempatnya menyuting, memvideokan. Ya. Seharusnya dia bisa tahu apa yang bisa didahulukan, diprioritaskan. Justru Allah tampakkan ladang amal di hadapannya untuk bisa digarap dalam hidupnya menjadi ibadah. Kalau sudah ditampakkan di hadapannya belum juga mau beribadah, dengan cara apa lagi dia dibantu bisa ibadah? Ya. Dengan cara apa lagi? Ini masih ada orang yang sedang menderita, orang-orang lain sedang diuji dengan musibah, dia masih bisa mengabadikan itu sempat-sempatnya, gitu ya. Memang tidak dilarang, silakan, tapi ada prioritas dalam amalan kehidupan kita. Ma'rifatus sunnah wal bid'ah, mengetahui mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Baik. Selanjutnya yang keempat, raf'ul haraj indam imtithalil awamir. Mengangkat satu kesulitan ketika kita ingin menunaikan ibadah. Apa maksudnya? Ada dalam ibadah-ibadah kita, ketika Nabi SAW memberikan contohnya dalam kehidupannya, memberikan sunnahnya, di antaranya tidak 1-2 contoh saja. Misal ada yang tidak cuma 1 contoh, ada yang 2 contoh, ada yang 3 contoh. Nah, diberikan banyak gambaran ini, ketika tahu ilmu tentang sunnah Nabi, ini bisa memudahkan cara kita beribadah. Saya beri contoh gambaran begini misalnya. Kalau dalam sujud, apa dulu yang didahulukan? Tangan dulu atau lutut dulu? Saya ulangi, yang barusan ngaji di Baitur Rahim mungkin sudah ada jawabannya ya. Kalau kita akan sujud, sunnah nabinya tangan dulu atau lutut dulu? Yang tangan dulu unjuk tangan. Baik. Yang lutut dulu unjukkan tangan. Baik. Berarti ini yang angkat tangan, yang tangan, yang lutut itu kaki duluan ya? Atau kepala duluan? Mari kita lihat ya. Kalau yang tangan dulu itu ada di hadisnya Sunan Abu Daud. Nomor hadis 841. Itu dalilnya. Sunan Abu Daud nomor hadis 841. Kalau yang lutut duluan itu sama persis di kitab yang sama. Abu Daud nomor hadis 714 dan 838. Jadi sebetulnya baik tangan dulu ataupun lutut dulu itu ada dalilnya. Baik ya? Ada tuntunannya dari Nabi dan dua-duanya itu sahih diriwayatkan oleh orang yang sama, Abu Hurairah. Diriwayatkan oleh sahabat bernama Abu Hurairah. Biasanya, maaf. Yuk kita lihat ya gambarannya. Biasanya orang yang tidak tahu apakah tangan dulu ataukah lutut dulu atau menemukan salah satu hadis saja yang tidak tahu dengan prinsip sunnah Nabi, pada akhirnya memilih salah satu, tapi karena belum mendapatkan keterangan yang lainnya, muncul potensi keributan di masyarakat. Oke? Oh ini nggak benar, yang benar ini tangan dulu, oh tidak, yang benar itu lutut dulu. Padahal dua-duanya pun ada. Mari kita lihat. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Yang tangan dulu itu ada di Abu Daud. Jadi tidak ada di Al-Bukhari, tidak ada di Muslim, yang ada cuma di Abu Daud. Nomor hadis 841 ini yang tangan dulu. Kata Nabi, "Idza sajadta, kalau engkau akan sujud, fala tasjud kama yabrukul ba'ir." Jangan sampai engkau sujud seperti duduknya seekor unta. Awas, ini suka kalau tidak tahu bahasa Arab, biasanya terjemahannya sama saja. Unta itu punya 4 nama dalam bahasa Arab. Lihat bagaimana Nabi detailnya menggambarkan bahasa unta. Satu disebut dengan ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalau ibil itu artinya unta umum. Umum untanya, mau jantan mau betina itu unta. Ya. Yang kedua, unta jantan namanya Jamal. Apa tertawa? Ada Pak Jamal di sini? Kalau itu bukan Jamal, yang itu namanya Jamal. Beda, lain. Kalau Jamal begini, itu namanya unta jantan. Tapi kalau Jamal begini, ini namanya ganteng.
Oh, ganteng dia. Jadi selama ini sudah 50 tahun baru tahu artinya ganteng. Awas, ada Jamal, ada Jamil, itu lain. Kalau Jamal itu sifatnya. Kalau Jamil itu orangnya. Jadi kalau sifatnya sudah dimiliki oleh orangnya, berubah namanya dari Jamal menjadi Jamil. Perempuannya namanya Jamilah. Ini Jamal, ada Jamil. Kalau unta begini pendek, Jamal. Hatta yalijal jamalu fi sambil khil. Yang ketiga, namanya Naqah. Di surat Asy-Syams, Naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu faqaruha. Naqah. Naqah ini namanya unta betina. Unta betina. Yang terakhir namanya Ba'irun, al-Ba'ir atau al-Bighal. Kadang disebut Ba'ir, kadang Bighal. Wal Bighal wal An'am. Ba'ir itu adalah unta tunggangan. Jadi unta yang ditunggangi atau unta yang biasanya atasnya disimpan di atasnya itu misalnya barang-barang dagangan. Itu namanya Ba'ir. Nah, di hadis itu yang disebutkan bukan yang ini, bukan yang ini, tapi Ba'irun, unta tunggangan. Bapak Ibu tahu nggak kalau unta tunggangan itu duduknya seperti apa? Kalau unta tunggangan duduk, itu biasanya ditekuk dulu depannya. Depannya ditekuk, biasanya lebih kecil, lebih kurus yang depannya. Ditekuk, baru kemudian dia duduk dengan santai. Nah, hadis yang pertama, nomor hadis 841 mengatakan, jangan duduk seperti unta, kan? Kemudian waliyadhu yadayhi qabla rukbatayhi, dahulukan tangannya sebelum lututnya. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, masih di Abu Daud, nomor hadis 714 dan 838. Justru di hadis ini meminta mendahulukan lutut dulu baru tangan. Unik ya? Di sini tangan dulu kemudian lutut, di sini lutut dulu baru tangan. Ternyata di antara hikmahnya tadi, memahami sunnah Nabi secara komprehensif ini, kalau sudah tahu dua-duanya, ternyata hikmahnya Nabi ingin memberi kemudahan kita dalam beribadah, dalam sujud. Ada orang yang ketika sujud itu, ketika sujud dia tidak mampu mendahulukan lututnya dulu, bisa dengan tangannya. Ada yang begitu. Jadi ketika sujud dia dahulukan tangannya, baru kemudian lututnya. Ada yang tidak bisa dengan kedua tangannya dulu, bisanya lututnya dulu, silahkan. Yang keliru itu yang kepalanya duluan, itu yang salah. Tapi kesalahan utamanya sebetulnya, kesalahan utamanya itu salah dalam membaca hadis. Sebetulnya ketika Nabi mengatakan ini, Nabi tidak ingin sedang mengatakan, bukan ingin mengatakan tangan duluan, kaki duluan, bukan. Nabi ingin mengatakan jangan seperti unta sujudnya. Unta itu ketika digambarkan lewat hadis ini bahasanya menggunakan fi'il mudhari, yabruk. Dalam gramatikal bahasa Arab, yabruk ini, fi'il mudhari ini menunjukkan lidilalati 'alal hay'ah, menunjukkan kepada cara. Unta itu kalau duduk santai sekali. Coba kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ada unta tunggangan mau duduk, dia tekuk dulu satu. Bukannya sambil senyum-senyum kan? Lihatkan giginya gitu. Tepuk. Baru setelah dia duduk, dua-duanya ditekuk gitu kan? Nah, yang dimaksud itu baik tangan dulu ataupun dua lutut dulu, jangan santai sujudnya. Seperti unta. Misal kita mau sujud dengan dua lutut dulu. Allah. Atau saking malasnya tangan dulu kita dahulukan, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud. Jadi bukan karena tangan duluan, bukan karena lutut duluan. Mau lutut dulu silahkan, mau tangan dulu silahkan. Yang keliru itu ketika terlalu santai dalam sujudnya. Itu maksudnya. Ya, jelas ya? Saya akan cepat dulu selesaikan. Yang terakhir, ini adalah raf'ul ikhtilaf fil ibadah. Raf'ul ikhtilaf fil ibadah, meminimalisir perbedaan-perbedaan ketika kita menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Jadi orang yang tahu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya enggak pernah ribut. Tidak pernah berselisih. Karena di antara sunnah Nabi itu adalah, ini yang paling tinggi. Sunnah Nabi yang paling tinggi itu adalah akhlak. Hati-hati, sunnah Nabi yang paling tinggi adalah akhlak. Jadi kalau ada di antara kita, misalnya dalam kesehariannya salatnya bagus, takbirnya sesuai Nabi, sujudnya sesuai Nabi, tapi senang berselisih dalam hidupnya, itu pun mengikuti sunnah Nabi, tapi menepikan sunnah yang lainnya. Jelas ya? Nah, di antara yang terakhir itu adalah meminimalisir perbedaan dengan kita belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
kita bisa menggali mana yang menjadi ibadah, mana yang menjadi tuntunan muamalah, dan bagaimana menampilkannya dalam kehidupan kita. Itu mukaddimah kita sampai di hari ini dulu. Nanti insya Allah mulai pertemuan selanjutnya kita akan mulai Nabi SAW bagaimana bangun dari tidurnya. Jadi dari bangun sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi bangun? Apakah langsung wudu ataukah duduk dulu? Lalu kenapa baca doa apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi. Kenapa setelah bangun tidur alhamdulillah, setelah sholat justru astagfirullah? Bagaimana kemudian beliau wudu? Apa yang dibasuhnya? Setelah itu bagaimana sifat tahajudnya? Bagaimana menunggu azan fajarnya atau subuhnya? Bagaimana dengan istrinya saat itu dilakukannya? Nah, setelah itu kita akan terus bahas sampai dengan beliau tidur lagi sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya berhenti dulu sampai di sini. Saya persilahkan bila ada yang ingin bertanya atau ingin melengkapi uraian kita, saya persilahkan. Ada waktu 5 sampai 10 menit. Silakan Pak Yusuf. Baik, ini bagus sekali. Saya ingin pecah dulu pertanyaan ini pada 3 bagian utama. Yang pertama, ada sanjungan, ada sahabat bertanya pada Aisyah, bukan Siti Aisyah Pak ya, bukan Siti Aisyah, tidak pernah tersebut dalam riwayat itu Siti Khadijah, Siti Aisyah itu ya. Apa artinya Siti? Siti itu asalnya sebetulnya nenek ya, asalnya nenek sebetulnya. Sama dengan Jaddah. Jadi ada Jaddah, ada Siti. Kalau Jaddah itu ada makna khususnya. Jadi kenapa nenek dan kakek, nenek disebut Jaddah, kakek disebut Jad. Jad itu orang yang punya perhatian yang dalam. Cucu disebut dengan Hafid, yang menerima perhatian yang dalam. Sebab kenapa berubah dari Abun menjadi Jaddun, dari Ummun menjadi Jaddah? Karena memang kalau sudah jadi kakek dan nenek, itu lebih sayang, lebih dalam perhatiannya pada cucunya melebihi anaknya. Kalau makanya dirubah namanya menjadi Jaddun, Jaddan. Orang yang sudah punya perhatian yang sangat dalam dan kuat. Jadi jangan heran kalau misalnya, maaf, bapak lagi capek, tidur, ada anak datang misalnya, itu bisa marah. Tapi cucu datang minta mainan, hari itu juga dibelikan. Ya, itu Jaddun sifatnya. Nah, kemudian bertanya pada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah dijawab, kana khuluqul Quran. Akhlaknya itu Quran. Kemudian mengutip dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguh Muhammad engkau memiliki pribadi yang mulia. Kenapa digambarkan dengan Quran? Saya ingin bahas dulu ini satu. Coba Bapak buka dulu surat Al-Ahzab, surat 33 ayat 21. Surat 33 ayat 21. Ibu bapak sudah hafal suratnya, ayatnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi. Baik. Kita bacanya uswah. Tapi kalimat itu bisa dibaca dengan 2 kata. Bisa dengan uswah, bisa dengan iswah. Jadi kalau kita baca riwayat Qalun, riwayat Hafs membaca dengan uswah, riwayat Qalun dan Warash membaca dengan iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Ada tidak bedanya antara uswah dengan iswah? Sebetulnya sama-sama teladan, cuma lihat ya. Kalau uswah harakatnya di atas di bawah. Kalau iswah di atas di bawah. Baik. Ini ilmu dalam bahasa Arab. Biasanya harakat itu kalau berada di atas itu menunjukkan sesuatu yang tinggi, yang besar, yang sulit. Kalau berada di bawah itu menunjukkan sesuatu yang ringan, yang rendah. Yang ringan kan udah diambil ya di bawah itu. Ini ingin memberi isyarat bahwa Nabi Muhammad itu saking mulianya akhlaknya, jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecilnya pun jadi teladan.
Jangankan yang tinggi, yang kecilnya pun jadi teladan. Senyumnya jadi teladan, makannya jadi teladan, jalannya jadi teladan. Dan siapapun yang pernah bergaul dengan Nabi itu selalu jadi teladan. Bahkan musuhnya pun jadi teladan. Musuhnya. Ada orang yang teladannya cuma di satu sisi saja. Tapi Nabi Muhammad SAW kenapa disebut akhlaknya Quran sedemikian tinggi? Yang kecilnya pun iswah, yang kecilnya itu sudah jadi teladan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita kemudian melatih itu untuk hadir di dalam diri kita dan bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan kita. Yang pertama perlu dilakukan adalah tunggangi ayat-ayatnya. Jadi Bapak kalau ingin misalnya beramal seperti Nabi, keluarkan ayat-ayat Qurannya. Bagaimana kita harus berjalan mencari makan, bekerja dulu, jangan jauh-jauh. Bagaimana bekerja seperti Al-Quran, buka Al-Baqarah 168, 172, dilihat di situ bagaimana bekerja kita, bagaimana Nabi mengajarkan. Setelah semuanya dicatat, imbangi dengan ibadah. Nilai ibadah ini nanti, hati-hati ya, bukti keberhasilan ibadah itu nampak pada akhlaknya. Awas, ini saya garis bawahi dengan kuat. Seseorang yang bagus ibadah ritualnya itu tampak pada akhlaknya. Jadi kalau kita mengklaim diri misalnya sholat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, tapi akhlaknya tidak baik, tidak seperti Nabi, ada yang keliru dengan ibadah kita. Ada yang keliru. Contoh pertama kata Quran, orang sholat itu tidak mungkin mencuri. Orang sholat pasti jadi orang baik. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ibu tahu nggak artinya fahsya? Fahsya itu gosip, gibah, pornografi, porno aksi, membicarakan orang lain, itu fahsya. Jadi kalau ibu misalnya rajin sholat sesuai sunnah bagus, tapi senang membicarakan orang lain, senang gosip, itu ada yang salah dengan sholatnya. Saya tidak Pak, alhamdulillah, tidak seperti ibu itu tuh, sama aja. Bapak juga sama Pak, mencuri itu mungkar, bohong itu mungkar, korupsi itu mungkar. Jadi kalau sekarang ada orang sholatnya bagus kelihatannya, tapi dalam akhlaknya itu tidak baik, ada masalah dalam sholatnya. Hati-hati, kenapa saya sampaikan ini? Karena Nabi pernah memberikan peringatan keras. Hadis Muslim nomor hadis 5611. Muslim nomor hadis 5611. Hati-hati, kata Nabi, ada umat Nabi nanti yang saat di dunianya rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, ternyata masuk neraka. Ternyata masuk neraka. Apa sebab? Saat di dunianya dia rajin sholat tapi rajin juga berselisih. Dia rajin zakat tapi rajin mencela. Pernah haji, rajin umrah tapi juga rajin berkelahi, rajin ribut dengan sesamanya. Itu disebut oleh Nabi sebagai orang yang bangkrut, muflis. Atadrunal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut, kata Nabi? Itu orang yang sholat tapi juga berselisih, orang yang zakat tapi juga bertengkar. Yang terakhir, saya pecah yang terakhir tentang cara berpikir. Kita diminta oleh Al-Quran, ditegaskan oleh Nabi, untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang cerdas. Dengan cara yang cerdas. Karena nanti Quran dan Sunnah itu ada yang menunjukkan langsung dengan prakteknya, ada yang nilainya saja, normanya. Contoh begini misalnya, Sholat itu ibadah ritual, ditunjukkan langsung oleh Nabi, bacaannya ada, kemudian dari situ juga tata caranya ada. Karena jelas Nabi mengatakan, gak usah kreatif, shollu kama ra'aitumuni usolli. Cukup sholat lakukan sesuai kalian melihat aku. Maaf Bapak Ibu, kalau ibadah itu rumusnya hanya satu. Jangan dilakukan kecuali ada dalilnya. Jangan dicari larangannya. Al-aslu fil ibadati haramun. Asal ibadah itu tidak boleh dilakukan haram hatta yadulla dalilu ala amriha, sampai datang dalilnya untuk memerintahkannya. Jangan dicari larangannya. Salat subuh tadi berapa rakaat? Boleh enggak 3? Kan enggak ada larangannya. Coba cari di Quran, ada enggak salat subuh dilarang 3 rakaat? Kan baik gitu ya. Ya, ibadah itu jangan dicari larangannya, cari perintahnya. Di antara hikmahnya adalah untuk memudahkan kita supaya beribadah dengan nyaman. Kalau kita tambah-tambah, kita yang susah. Contoh takbir sudah benar begini sesuai Nabi, Allahu Akbar disimpan di dada. Aduh ini kayaknya kiri duluan gak enak sama Allah, saya dahulukan kanan aja dah. Allahu Akbar. Semakin kreatif, semakin susah ibadahnya, tidak usah kreatif. Tapi kalau urusan dunia yang dicari kebalik, larangannya jangan perintahnya. Kalau kita cari nanti perintahnya, tidak akan bisa kita hidup dalam dunia, susah hidup. Contoh misalnya, baru keluar dari sini ada tukang cendol, mau makan cendol, ada nggak dalilnya? Makan di Padang dulu, ada nggak dalilnya? Bagaimana bisa beraktivitas? Susah. Nah, kalau sudah jelas petunjuknya tidak usah kreatif. Tapi kalau ada normanya,
itu artinya diberi kemudahan dalam mengimplementasikannya. Disitulah turun ayat Quran supaya kita berpikir. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Ada kita bertafakkur, ada kita bertadabbur. Di situ kita cara meramu semua ayat ini. Kemudian dalil-dalil hadis ini diramu dengan cara berpikir yang cerdas, tampilkan dalam kehidupan kita. Contoh begini, maaf ya. Kalau berpakaian, Nabi pernah tidak menganjurkan pakai pakaian ini, ada nggak? Tidak ada. Nabi tidak pernah mengatakan kamu harus pakai jubah, kamu harus pakai B, C, D dan sebagainya. Dalam berkendaraan kamu harus naik unta. Tidak pernah begitu. Tapi yang diajarkan oleh Nabi selalu nilainya. Kalau berpakaian, pakaianlah yang rapi, pakailah yang bagus dengan wangi-wangian. Kalau berkendaraan, berkendaraan dengan cara yang baik, baca doa. Nilainya itu untuk menyampaikan kemudahan dalam beraktivitas. Coba kalau Nabi mengatakan misalnya dalam sunnahnya, seorang laki-laki itu harus menggunakan jubah. Wah, sibuk itu sedunia pakai jubah terus. Ke kantor pakai jubah, sini pakai jubah. Tidak semua iklimnya sama. Diberikan nilainya. Nah, disitulah cara berpikir kita dengan cerdas. Nah, cara memadu dan meramu semua cara pikir ini, Quran meminta sesuaikan rambu-rambu dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jangan terlalu melewatan, jangan terlalu lebih. Contoh misalnya sekarang, maaf ya, pernah dengar aliran liberalisme ya, yang gado-gado itu? Ada yang liberal, ada yang mengatakan plural. Soalnya Islam itu susah gitu. Soalnya Islam itu banyak. Padahal sederhana sekali, kerjakan ini, tinggalkan ini. Kenapa harus kita tambah-tambah? Hati-hati, Al-Baqarah ayat 204. Ini terakhir dari jawaban ini. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Kata Allah, hati-hati, kita akan temukan sekelompok orang yang kalau bertutur itu kata-katanya indah sekali, bagus. Jadi retorikanya memukau. Kata-katanya bagus. Wa yushidullaha ala ma fi qalbi wa huwa aladdul khisam. Bahkan kadang-kadang mengatasnamakan Allah, demi Allah. Ini seperti ini, Qurannya begini, sunnahnya begini. Wa huwa aladdul khisam, padahal seluruh isi yang disampaikannya itu berkebalikan dengan hal yang sesungguhnya. Tapi orang ini, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harfa. Kalau pergi kemanapun selalu kata-katanya itu tidak baik, merusak. Cara berpikirnya merusak, penyampaiannya juga merusak. Kalau diingatkan wa idza qila lahu taqillaha akhadhatul izzah, merasa yang paling hebat, yang paling benar. Karena itulah kalau kita menemukan situasi yang demikian, yang terakhir Quran memberikan parameter, coba perhatikan. Ibu bapak, tolong ya, ini kata-kata terakhir saya, tolong diingat. Perhatikan siapapun yang menyampaikan materi kepada kita. Jangan semua kita ambil. Kita harus petakan mana ini ustaz, mana ini da'i, mana ini mubalik, mana ini ulama, itu lain. Kalau bertanya masalah hukum, jangan bertanya kepada mubalik, itu salah. Yang di TV-TV itu bukan ulama, itu mubalik namanya. Jadi kalau kita berkonsultasi masalah hukum pada mereka, jawabannya pun akan keliru, akan salah. Ya. Jadi kalau berkonsultasi masalah hukum, tanya pada ulama, datang kepada MUI, tanyakan bagaimana hukumnya A, B, C dan seterusnya. Kalau hanya sekedar ingin pencerahan, silahkan kita dengar dari mubalik, da'i dan seterusnya. Saya kira jelas ya. Jadi yang baik itu ambil, yang jelek itu kita tinggalkan. Ya, saya kira itu saja rumusnya. Ada yang lain? Silakan Pak. Masalah surga Pak Ustaz. Tadi ada tingkat ketiga ya, seluas langit dan bumi. Itu Al-Imran 133 134. Tadi dicontohkan ada hadis Nabi, seorang pemuda amalannya hanya sebelum tidur memaafkan kesalahan orang. Yeah. Jadi kalau di sini lihat Al-Imran itu ada beberapa persyaratan selain itu. Yeah. Juga nggak boleh marah, nggak boleh apalah, ada banyak lagi. Jadi cuma salah satu amalan aja, jadi dia akan bisa masuk ke kelas 3 ini Ustaz. Yeah. Hanya salah satu, nggak semuanya gitu. Di 133 134 kan banyak, hanya satu aja bisa masuk. Alhamdulillah nggak begitu sulit katanya gitu Ustaz. Baik. Bahwa perjalanan itu. Yang kedua ya satu lagi ya Ustaz. Tadi dikasih contoh yang sangat bagus ya. Ini Nabi, kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi kalau habis makan cuci piring. Itu mungkin ya mungkin itu dilakukan pada saat pengantin baru Ustaz. Baik. Jadi kita pun pengantin baru biasanya cuci gitu. Setelah itu lama-lama ya wassalam. Ya. Istrilah itu Ustaz. Ya, tiap hari Bapak barukan aja gitu ya. Anggap aja pengantin baru tiap hari. Ya. Baik. Cukup itu? Cukup.
Yang pertama begini, ada pertanyaan, apakah surga itu sedemikian mudahnya? Allah memberikan tawaran kepada kita dengan berbagai alternatif amalan. Tadi ada yang taman surga dengan tahajud, kemudian dengan mencoba banyak beristighfar, memaafkan dan sebagainya. Yang kedua, ada yang disinggung tadi tentang budaya memaafkan orang lain yang dibalas oleh Allah dengan surga yang rumahnya seluas langit dan bumi. Ingin saya sampaikan dulu, kadang-kadang Quran mengungkapkan bahasa metafor. Satu begini, ungkapan seluas langit dan bumi itu untuk menggambarkan balasan bagi orang yang memang memiliki jiwa yang lapang. Bukankah perihal memaafkan orang dan menahan amarah itu adalah tanda bagi orang yang memiliki kelapangan jiwa ya? Orang yang jiwanya lapang, hatinya luas, diganti oleh Allah dengan tempat yang lebih luas lagi dari keluasan hatinya. Tapi pertanyaannya sekarang, yang dianggap mudah ini dalam prakteknya sebetulnya mudah atau tidak? Kadang-kadang memaafkan orang lain kadang-kadang lebih sulit dibandingkan menunaikan tahajud di malam hari. Bila tidak memiliki kelapangan dan keluasan jiwa kita. Oleh karena itu, pernah ada satu kisah, ada seorang sahabat datang pada Nabi, "Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang bisa aku lakukan." Mudah. Kata Nabi, "La taghdab, jangan marah." Itu aja? Iya, itu aja. Begitu berangkat keluar dari Nabi, di jalan ada yang ganggu, begitu mau marah, "La taghdab, jangan marah." Sampai di rumah ada masalah dengan keluarganya, mau marah, jangan marah gitu. Dia tunggangi itu pun, itu perjuangannya tidak ringan tuh. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, amalan yang didawamkan oleh sahabat bukan berarti menafikan amalan yang lainnya, tidak. Pemuda yang tadi itu pun tahajud tapi tidak serajin sahabat yang lainnya. Dia juga puasa sunnah tapi tidak serajin yang lainnya. Baca Qurannya baca Quran Pak, punya agenda tiap hari itu baca tapi tidak selancar yang lainnya. Tapi maksud dari gambaran tadi adalah dia punya amalan yang diandalkan di hadapan Allah, itu yang memang bisa dia lakukan. Dipilih salah satu itu. Disilahkan Bapak misalnya mulai hari ini, kalau ingin ke rumah kira-kira di antara itu apa yang paling mudah kita lakukan? Ayatnya itu ada 4 Pak ya. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharar. 1, gemar membantu baik bisa lapang ataupun sulit. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Dan yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, banyak-banyak berbuat baik. Jadi kalau Bapak ingin punya rumah di surga tadi, pilih di antara yang 4 itu mana yang bisa dilakukan. 1. Yang kedua, masalah tadi misalnya, itu kan baru pengantin baru Pak. Kalau sudah lama-lama itu kan biasanya menurun ya, menurun kualitasnya. Nah sekarang justru itu kita berkumpul belajar untuk memperbaiki itu. Untuk melihat bagaimana kita kan sekarang ingin sesuai sunnah Nabi ya. Ingin makan sesuai Nabi, ingin minum sesuai Nabi, beraktivitas sesuai Nabi. Ayo kita buktikan dalam kehidupan kita. Kalau kita cinta dengan Nabi, kita mulai dari sekarang. Mulai dari pelan-pelan ya, dan sebagainya. Saya kira jelas Pak ya. Tapi ingat, maaf ya, maksudnya juga adalah, tolong garis bawahi, maksudnya juga adalah melakukannya dengan cerdas. Kalau sudah punya pembantu, maaf misalnya saya ini bolong, pakaian saya bolong, saya mau jahit, saya gak bisa jahit, jangan maksa sendiri. Maksudnya pergi ke tukang jahit sendiri, sampaikan bajunya, biarkan dia yang jahit kan. Jangan kita nggak bisa jahit, kita paksa-paksa jahit, hasilnya nggak bagus juga gitu kan. Nah itu keliru juga dalam prakteknya. Saya kira jelas ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.